Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Wa id akhadna, dan ketika akhadna kami mengambil. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil. Mengambil apa? Mitsaqakum, perjanjian kalian. Makanya kitab Taurat itu dianggap sebagai perjanjian lama, kitab Injil perjanjian baru. Iya, jadi itu kan Yahudi semua, Yahudi Nasrani. Ya, Taurat itu adalah perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Nah, di dalam kitab Injil itu sendiri pengikutnya macam-macam. Ada pengikut Injil yang masih mengikuti Taurat juga ada pengikut Injil yang tidak menggunakan Taurat juga ada. Makanya di zaman Rasul ketika ke kota Madinah, itu orang-orang yang taat kepada Taurat dan Injil itu masih banyak. Termasuk istrinya Nabi, namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang pengamal Injil benar. Orang yang sangat taat. Dan beliau masih baca kitab Taurat juga. Makanya begitu beliau melihat ada tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, langsung senang, langsung jatuh hati. Iya. Apapun yang diminta, apapun yang dibutuhkan, kasih. Gitu. Langsung syahadat. Begitu melihat kenabian itu langsung syahadat. Itu Khadijah. Wa rafa'na fawqakumut tur. Wa rafa'na. Jadi kalimatnya ini hampir sama dengan akhadna dengan rafa'na. Jadi nanti menyimpan kata id yang ini. Id nanti adanya di sini. Jadi wa id akhadna mitsaqakum
Wa id rafa'na fawqakumut tura. Ketika kami mengambil perjanjianmu dan ketika kami angkat, rafa'na, kami angkat, kami tinggikan, fawqakum, di atas kalian. Jadi ada kalimat ala, ada kalimat fawqa. Itu kalau dalam menerjemahkan, kalau ala itu artinya atas, kalau fawqa di atas. Ya, fawqa itu menunjukkan suatu tempat. Namanya isim makan atau isim zaman. Kami angkat ke atas kalian at-tura, at-tur, yaitu gunung. Ya, at-tura gunung. Ya, gunung. Nanti kalau dalam surat At-Tin, Turi Saina atau Turi Sina. Ya, sekarang orang mengatakan Bukit Sinai, Bukit Sinai. Fauqakumut tura, ke atas atau di atas kalian, at-tura gunung. Khudu, maka ambillah ma'atainakum bikuwatin, maka ambillah apa-apa yang kami datangkan kum kepada kalian bikuwatin, dengan kuat. Ketika kami mengambil perjanjian kalian dan ketika kami mengangkat di atas kalian gunung, mengangkat apa Pak? Jadi urutannya begini, mengangkat dulu, kami mengangkat apa? Aturo. Mengangkat apa Pak? Gunung. Fauqakum, di atas kalian. Ketika kami mengambil perjanjian kalian dan ketika kami mengangkat gunung di atas kalian, khudu, maka ambillah. Khud artinya ambil. Ma'atainakum, apa-apa yang ataina, kami datangkan kum kepada kalian. Ini ada beberapa kata yang pelakunya sama, yaitu apa saja? Akhadna, ini namanya fi'il ya Pak ya. Rofa'na, kata kerja fi'il. Ataina. Nah, yang saya kotakin ini ketiga-tiganya harokatnya hampir-hampir sama. Akhadna, ataina, rofa'na, sama. Ya. Maka ambillah apa-apa yang kami datangkan kepada kalian bikuwatin, dengan kuat. Nah, kalimat datangkan ya, ataina, ata, ini nanti selalu sering dipakai untuk istilah Bani Israel. Itu misalnya contoh kalimat ataina itu misalnya utu Alkitab, utu, mereka diberi. Ya kan ada satu kata dengan kalimat utu dengan ata, kan sama. Ya, cuman bedanya kalau utu diberi, ata memberi atau mendatangkan. Gitu. Nah, utul kitab itu istilah lain dari ahlil kitab. Nah, istilah dari kata ahlil kitab yaitu Bani Israel. Istilah dari Bani Israel Yahudi Nasrani. Itu. Ini satu makna ya Pak ya. Satu makna, ada utul kitab, ada ahlil kitab, ada Bani Israel, nanti ada Yahudi Nasrani. Itu satu kitab, satu makna. Ya, makanya orang Bani Israel itu terkadang dipanggil sebagai ahli kitab, dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani gitu.
maka ambillah apa-apa yang kami datangkan kepada kalian bikuwatin dengan kuat. Bikuwatin, bahasa Arab ini kuat. Iya. Iya, serapan. Bukan sarapan ya, Pak. Pagi-pagi ngomong sarapan lagi. Ya, kuwatin, kuat. Ya, makanya bahasa Arabnya bahasa Arabnya makanan sehari-hari itu kuti. Kuti. Qaf, wawu sama tak sama. Tulisannya kuti. Makanan pokok kita itu, Pak, namanya kut. Bahasa Arabnya. Makanya wa indahu qutu yaumihi. Dia mempunyai makanan sehari-harinya. Makanan sehari-hari. Makanya orang zakat fitrah itu dengan kut. Ya, makanan pokok, makanan sehari-hari. Nah, makanan sehari-hari menjadi pusat kekuatan seseorang. Nggak makan, nggak kuat. Gitu loh, Pak. Ya kan? Maka ambillah apa-apa yang kami datangkan kepadamu bikuwatin dengan kuat. Wadhukuru, dan ingatlah kalian. Jadi ada kalimat wadhukuru, ada kalimat khudu. Antar keduanya, dua-duanya diakhiri wawu alif. Khudu ada wawu alif, wadhukuru juga ada wawu alif. Itu menandakan kalau kalimat tersebut pelakunya adalah jamak. Kalau bermakna lah itu berarti kata kerja perintah. Maka ambillah apa yang kami datangkan kepadamu dengan kuat, dan maka apa? Zikirlah, ingatlah kalian mafihi, terhadap apa-apa yang ada padanya. Pada apa nih? Nya ini maksud apa, Pak? Ada padanya, nya apa? Ma'ataina, ya, ataina alkitab itu ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, bareng-bareng ya, Pak. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil misaqakum, perjanjian kalian, wa rafa'na, dan kami angkat fauqakum, di atas kalian, at-tura, gunung. Bukan gunung Tur ya, Pak, makanya gunung. Tur itu artinya apa? Gunung. Kan ada al-jabalu, al-atur. Ya. Khudu, maka ambillah ma'atainakum, apa-apa yang kami datangkan kepada kalian, bikuwatin, dengan kuat, wadhukuru, dan ingatlah kalian mafihi, apa-apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Apa sih kan gitu ya? Ya gitu ya. Jadi wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ya. Orang-orang Bani Israel itu ketika sudah mengatakan bahwa mereka sudah masuk atau percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Allah, ya, lantas kemudian mereka itu melakukan hal-hal yang menyalahi aturan, menyalahi perintah, ya, menyalahi perintah. Kayak kemarin udah dikasih apa? Udah dikasih makanan yang istimewa, malah mereka minta ini. Nah, itu. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka itu justru malah melanggar aturan. Lah, ketika sudah mentaati aturan atau taat pada aturan itu, terus kemudian ada orang yang ingin melanggar, maka Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na fawqakumut tur, ketika Allah mengancam gunung itu bisa diangkat. Maksudnya apa, Pak? Bisa saja keingkaran mereka seperti halnya dengan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lot, umat-umat terdahulu
yang mereka menentang kepada nabinya, bahkan bisa saja Allah tenggelamkan, bisa saja Allah musnahkan. Bisa juga orang Bani Israel yang menentang gunung diangkat, turunin lagi, bisa. Ini kalau dimaknai secara apa adanya ya Pak, artinya gunung diangkat. Artinya apa? Ada apa namanya? Ada ke, uh, peringatan ya, peringatan. Maka kalau sudah mengaku masuk dalam perjanjian tadi, mengaku taat atau iman kepada Nabi Musa, terus kemudian misalnya ada peringatan dan lain sebagainya, maka syarat yang paling utama itu adalah ini, dua perintah ini yang harus dikerjakan. Ambillah apa yang kami datangkan, yaitu misakokum tadi, dengan kuat, dan berzikirlah, ingatlah kalian terhadap apa yang ada di dalamnya. Maka ini menjadi solusi, Pak. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam agama ini, misalnya untuk sekarang ya, dalam agama ini, terus kemudian ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, ada apa, maka solusinya apa? Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi. Jadi mengambil atau apa ya? Mengambil hukum Allah serta berzikir kepada Allah itu adalah solusinya. Ya gampangannya kayak dulu. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkat, Nabi Musa hanya taat. Setelah taat baru Allah memberikan solusi. Ini juga begitu. Ketika orang sudah mereka mengikuti jejaknya Nabi Musa, mereka sudah diperlihatkan sekian banyak mukjizatnya Nabi Musa, dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan orang lain, umat yang lain pun tidak diberikan kesempatan sama seperti mereka. Terus kemudian kok ada ancaman, diancam dalam arti mereka tidak taat akhirnya. Terus kemudian siap tidak dengan seperti apa Pak? Dengan seperti umat-umat terdahulu. Maka solusinya adalah apa? Mengambil apa yang kami datangkan, yaitu taat kepada Alkitab, wadhkuru ma fihi. Jadi solusinya ada dua. Ya, mengambil ajaran itu, mengambil aturan ketaatan, serta mengingat. Makanya kalimat wadhkuru ini Pak, mengingat tidak selalu diartikan mengingat secara bahasa Indonesia. Misalnya ada kalimat yang lain, misalnya gini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu maksudnya apa Pak? Jangan dikatakan ahli dzikir. Yang dimaksud ahlu dzikri itu adalah orang yang punya ilmu, ya, yang sedang ingat, gitu Pak. Ada orang punya ilmu tapi dia sedang lalai. Ada orang punya ilmu dia sedang lupa, makanya berani maksiat. Nah, ini ada orang punya ilmu dia sedang ingat, namanya ahlu dzikr. Kalau dalam bahasa diserap menjadi bahasa Indonesia, maknanya jadi berubah. Kalimat zikir itu Pak. Misalnya majelis zikir. Maksudnya apa itu? Majelis zikir. Nah, kita belum bisa membedakan antara zikir dengan wirid. Ya Pak ya? Ada istilah wiridan, wirid, ada istilah zikiran, zikir. Kalau kita habis sholat ini, wirid apa zikir? Menurut saya wirid Pak. Karena kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat itu. Iya, artinya belum tentu hatinya itu wusul kepada yang kita baca. Ya Pak ya, ngomong astagfirullah tapi sambil gibah. Kan suka ada orang begitu, ditepuk, astagfirullah, Bapak bagus banget, astagfirullah, ngomongnya astagfirullah,
Tapi sambil ngomongin orang lain. Astagfirullah, tadi tahu nggak kemarin itu orang ini kayak gini cerita. Ngomongnya astagfirullah Pak. Itu kan berarti bukan zikir kan Pak. Nah orang zikir itu apabila lisannya mengucapkan, badannya dia mengerjakan, hatinya, pikirannya dia ingat. Itu baru yang dikatakan zikir. Makanya kadang-kadang ada zikirnya dengan diam. Ngantuk dah. Itu diam ngantuk dah. Itu. Makanya orang ngajar seperti ini ya namanya zikir. Ngajar kita belajar kayak ini namanya juga zikir Pak. Gitu. Karena di saat kita belajar kita mengingat-ingat. Oh ini artinya ini, oh ini. Gitu. Makanya zikir itu tidak harus dengan tasbih yang diputar enggak. Itu namanya wirid. Zikir atau membaca kalimat-kalimat thayyibat tertentu untuk sekian kali jumlahnya, wirid namanya. Nah itu kalau kita kerjakan, kita mengingat Allah, namanya zikir. Maka zikru itu artinya ingat. Orang zikir itu. Makanya kadang-kadang gimana caranya supaya kita ingat, sebut-sebut namanya. Nah, kita mau nyebut nama Nabi Muhammad jarang minta syafaat kayak gitu. Jadi ketika seseorang wa'id akhadna mitsaqakum, orang sudah mengambil suatu perjanjian, artinya masuk ke dalam ajarannya Nabi Musa, wa rafa'na fawqakumut tur, dan ketika gunung itu sudah diangkat, sudah kan atur gunung ini yang dimaksudkan Sinai. Sinai itu di mana Rasul Nabi Musa mendapatkan wahyu kitab Taurat. Artinya apa? Artinya bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa ini benar-benar datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, maka pilihannya ada dua. Khudhu ma'atainakum wadhkuru. Bukan menggunakan au, tapi apa? Wa. Jadi mengambil erat-erat, ya sama halnya kayak kita dalam menjalankan agama ini juga diistilahkan memegang tali. Memegang tali. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Dalam menjalankan ajaran agama tidak ada paksaan. Ya. Maka istilahnya adalah seseorang yang seperti itu dia diibaratkan ada istamsaka bil urwatil wusqa. Orang yang sedang memegang teguh ajaran, ya, memegang teguh ajaran itu sendiri. Nah, iman bukan sebuah tali yang harus dipegang erat, ya. Makanya terkadang kencang, terkadang lepas, terkadang merusut, jatuh. Namanya memegang. Itu diistilahkan di dalam Al-Quran itu faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lang fisomalaha. Seolah-olah dia sedang memegang tali yang kuat, yang kokoh, ya, yang tidak terputus. Nah, orang dalam menjalankan ajaran agama itu seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang yang terpeleset, terjerumus, ada yang maksiat, ada yang jatuh, bangun, macam-macam caranya. Nih. Makanya di sini ada kalimat khudhu ma'atainakum biquwwatin. Ditambahi lafaz kuat. Jadi memegang ajaran agama itu harus apa? Harus kuat. Nah, kalau memegang ajaran agama kuat, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, selalu memegang ajaran agama itu selalu diakhiri dengan kalimat la'alla. Puasa la'alla. Nah, la'alla itu ada istilahnya apa ya? La'alla itu suatu keinginan. Litamani, untuk keinginan yang
yang pada endingnya ada orang yang bertakwa, ada orang yang tidak bertakwa. Gitu. Makanya tidak semua orang yang berpuasa itu nanti akan menjadi orang bertakwa. Enggak semuanya. Kan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun juga. Makanya ada orang puasa kalau dia berhasil dia akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau nggak berhasil ya enggak. Suruh nyoba lagi. Gitu. Nyoba lagi. Makanya menggunakan kalimat la'alla. Iya, nya yang dimaksud di sini itu dikembalikan ke kalimat ma'ataina. Kan ambillah apa yang kami datangkan, yaitu kitab Taurat dan Injil, kan gitu ya. Kalau ini kaitan Nabi Musa ya berarti kitab apa? Kitab Taurat. Ambillah apa yang kami datangkan kepadamu yaitu kitab Taurat bikuwatin. Ambil secara kuat, pegang secara kuat. Wadhkuru dan ingatlah, pelajarilah, ingatlah, bacalah gitu ya. Ma fihi, apa yang ada di dalamnya, di dalam apa yang kami datangkan itu. Jadi kembalinya kalimat hi ini adalah ma yang ini. Wadhkuru ma fi ma atainakum. Ingatlah kepada apa yang kami datangkan kepada kalian. Enggak, jadi ayat ini kan kayaknya gini, orang yang sudah masuk ke dalam suatu agama, misalnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa, terus kemudian orang kok merelakan diri untuk masuk, itu sama halnya dia sedang bersumpah, berjanji untuk masuk. Sama kayak gini, kalau kita kan nggak pernah masuk, Pak, karena memang sudah di dalam dari kecil. Ada yang mu'alaf? Nggak ada kan? Nah, kita ini sudah ada di dalamnya. Nah, sama halnya ketika dulu ada orang para sahir, orang-orang tukang sihirnya Fir'aun. Di antara 12 kabilah ini kan ada sebagian dari 12 kabilah ini yang dulunya profesinya adalah tukang sihirnya Fir'aun. Ya, nanti ada tuh. Ya, di surat Asy-Syu'ara itu ada. Jadi para tukang sihirnya Fir'aun yang mereka kalah ya di saat Nabi Musa memegang tongkat begitu dijatuhkan, apa yang ada di situ dimakan sama tongkat itu. Itu yang dikatakan tongkat berubah jadi apa? Ular itu. Yang ada di situ dimakan semua sama tongkat tadi itu. Seolah tongkat ini hidup seperti ular. Nah, disitulah orang-orang yang ahli sihir itu nggak bisa nandingin, Mbak. Nggak bisa nandingin. Nah, setelah mereka merasa nggak bisa nandingin, cari aman. Dengan cara apa? Mereka masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka berjanji, saya akan sami'na wa ata'na. Nah, begitu sudah sami'na wa ata'na, kabar tentang orang-orang sihir ini masuk ke ajarannya Nabi Musa, Fir'aun dengar. Fir'aun lebih, wah bahaya lagi ini, gimana ceritanya ini. Yang dibangga-banggakan oleh Fir'aun kan sihir. Sementara orang yang sihir sudah pindah ke golongan yang ini, gitu. Nah, penguasa saat itu kan akhirnya apa? Wah, oleng kan, Pak? Oleng. Begitu oleng, akhirnya ya sudah, sekarang sekalian aja Musa kita bunuh saja. Bahaya ini. Nah, kalau sekarang mungkin kita bunuh karakternya, bahaya ini. Gitu, Pak. Iya kan? Kayak buzzer. Nah, buzzer kan sihir-sihirnya itu. Gitu. Tukang-tukang sihirnya itu.
Nah sementara sekarang tukang sihirnya membelot Pak. Dia udah nggak taat lagi sama pemimpinnya, iya, sama penguasanya ketika itu, yaitu Fir'aun. Gitu. Kalau sudah membelot, sekalian aja. Kalau dulu zaman Orde Baru, sikat aja udah, buang, hilang dah. Nggak ketahuan rimbanya di mana, ya kan Pak? Gitu. Nah, karena mereka sudah masuk, taruhannya nyawa, akhirnya tukang-tukang sihir ini bersama dengan Nabi Musa, mereka lari karena dikejar-kejar oleh Fir'aun. Itu kalau apa namanya, kalau dilihat dari sisi apa kematian, berarti Fir'aun itu berlari menjemput kematiannya sendiri. Berlari menjemput kematian. Dia sudah tahu kalau lautan itu yang terbelah itu bukan jalanan. Ya. Dia juga harusnya tahu suatu saat jalanan itu akan kembali lagi terkena air. Tapi karena orang itu kalau sudah menjemput kematiannya, Pak, nggak ada yang bisa menghalang-halangi itu, Pak. Pak Henry mau ngumpet di mana? Wah, saya mau ngumpet ke Pakuan, Pak. Nggak taunya di Pakuan malah malaikatnya nungguin di situ, Pak. Ini kebetulan saya tunggu-tunggu ini. Orang SOP-nya di sini ada orderan nyabut di sini, kok yang dicabut nggak ada. Tahu-tahu yang malah baru datang. Nah, iya. Itu kan cerita itu kan ada kan di zaman Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman lagi nyampein ayat untuk kitab Taurat. Ada umatnya Nabi Sulaiman itu yang gelisah. Iya kan cerita itu ada kan. Gelisah nih ngapain, bingung gitu. Dia pengen pindah, udah pengen pindah aja, jangan di sini. Begitu pindah di sana malah udah ditungguin sama malaikat Israel. Nah ini ditunggu-tunggu ini. Ngapain tadi di sana terus? Makanya kematian itu kalau sudah ajalnya sudah ini nggak bisa ada yang menghalang-halangi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau maut itu memang sudah kamu berlari kemanapun akan tetap mulaqikum. Kamu akan tetap menemuinya. Gitu. Ini mengingat maksudnya apa? Ya membaca, mempelajari, ya apa itu ma'atainakum tadi. Gitu. Jadi kalau orang sudah ini nih, kan menggunakan kalimat itu. Kalau orang sudah masuk ke dalam misaqah, perjanjian, berarti apa? Masuk ke dalam ajarannya Nabi Musa, ya kan? Maka pilihannya harus apa? Khudhu ma'atainakum. Pegang teguh, pegang dengan erat, pegang dengan kuat. Wadhkuru ma fihi. Kalau orang bisa memegang teguh dengan kuat, mempelajarinya, maka la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sama kayak kehadiran kita juga begitu, Pak. Ya, kita ini juga begitu. Kalau kita sudah id akhadna mitsaqakum, kalau kita sudah masuk ke dalam agama, masuk di dalamnya, ya, wa rafa'na fawqakumut tur, apabila kami berikan ujian apapun itu, pilihannya hanya apa? Khudhu ma'atainakum biquwwatin. Pilihannya adalah kita mengambil itu atau memegang itu dengan erat. Kafah itu ada yang mengatakan kufu, Pak, semampunya. Kafah. Jadi kalau misalnya fisilmi kafah itu ya, misalnya gitu ya. Fisilmi dalam Islam, kafatan secara kafah. Ada yang mengatakan kafah itu sempurna, secara keseluruhan, secara sempurna. Nah, yang dimaksud secara kafah, secara keseluruhan, itu ya hanya para nabi, para rasul.
Kita tidak akan mampu, Pak, mengerjakan Islam secara kafah. Bapak mampu tidak menjalankan ajaran ini secara kafah, benar-benar persis seperti yang dibawa oleh Nabi? Akan kesusahan, Pak, kita. Akan kesusahan. Sholat aja lama dikit, udah ngeluh, Pak, kita itu. Ya, Pak, ya? Imamnya siapa? Imamnya siapa? Lihat jadwalnya. Wah. Lama. Nah, makanya gini. Nggak jadi berangkat itu, Pak. Iya. Alasannya ngajak istri, sholat di rumah aja sekali-kali. Sholat sunnah itu kan bagusan di rumah. Padahal alasan kalau di masjid imamnya lama. Gitu, Pak. Apalagi dengan urusan-urusan yang lain. Makanya kalau kafah itu diartikan keseluruhan tanpa kecuali, waduh, kita semua nggak ada yang kafah. Nggak ada yang Islam kita itu sempurna. Makanya kalimat itu harus diartikan dengan suatu hadis yang bunyinya ittaqillaha fastaqim atau ittaqillaha summastaqim. Bertakwalah kamu kepada Allah, summastaqim, kemudian konsistenlah. Istiqomahlah. Makanya kedudukan kita istiqomah. Istiqomah itu orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, tidak selamanya harus ibadah terus, enggak. Ya, sekali-sekali dosa untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau dosa, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat minta maaf. Bukan berarti nggak boleh dosa, Pak. Yang nggak boleh dosa itu hanya malaikat sama nabi. Kita umatnya ini boleh, Pak, dosa. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dosa harus cepat-cepat minta maaf, harus cepat-cepat minta ampun. Itu. Ya, maksudnya jangan sering-sering gitu, maksudnya gitu. Itu. Kan mau nanya kan Fir'aun itu kan mengatakan dia Tuhan. Dia punya ya. Jadi tukang-tukang sihir yang ada itu pun mereka dipaksa untuk mempercayai kepadanya. Ya. Jadi karena kesombongannya itu kan gimana? Begitu diajak oleh Nabi Musa untuk Fir'aun, kan namanya orang dakwah itu kan yang didakwahi itu kan penggedenya dulu, Pak. Dengan harapan ketika penggedenya ini sudah percaya kepada Nabi Musa, nanti rakyatnya pada ngikut. Itu kan teknik orang dakwah. Jadi tidak dari bawah. Iya, jadi dia mengatakan dia sebagai Tuhan itu bukan berarti dia mampu segala-galanya. Dia nggak punya keyakinan itu, Pak. Dia hanya punya keyakinan dia bisa menyuruh orang lain dengan kekuatannya. Bahkan kalau dari sekian raja yang mengaku sebagai Tuhan, dia mengatakan, ana uhyi wa umitu, kata dia. Aku bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan. Ternyata itu kalau Bapak lihat penafsirannya, aku menghidupkan, misalnya Raja Namrud ya, Raja Fir'aun. Misalnya mereka mengatakan, ana uhyi, aku bisa menghidupkan. Ternyata bukan menghidupkan dari yang mati. Ternyata dia ngasih makan, membiarkan orang lain nggak dibunuh, itu dia anggap itu sebagai apa? Menghidupkan. Nah, mematikan juga begitu. Kalau Allah yang mematikan, itu maksudnya memindahkan dari alam dunia kepada alam setelahnya. Tapi kalau kata Fir'aun atau kata Raja Namrud ketika wa umid itu diartikan aku mematikan, maksudnya membunuh. Artinya apa? Dia sendiri sebenarnya
apa ya, dia sendiri juga nggak bisa meyakinkan diri. Makanya terus kemudian kan fabuhita, mereka dia bingung. Nanti pas kalau ketemu ayatnya nanti kita bahas. Kita bingung, kalah debat, ya, kalah debat. Makanya pengakuannya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan itu semata-mata karena kesombongannya. Dia sendiri pun tidak yakin dengan apa? Dengan kekuatannya sendiri. Makanya begitu para tukang sihir itu berbalik, beriman kepada Nabi Musa, dia kebingungan. Makanya pas waktu tenggelam, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Dia akan beriman tidak sama Nabi Musa? Beriman. Tuh. Jadi sebetulnya di dalam hatinya pun sebenarnya dia juga mengakui itu. Mengakui apa Pak? Mengakui Nabi Musa. Tapi karena kesombongannya itulah yang menutupi. Ya sehingga yang diucapkan, yang diperlihatkan kepada orang lain adalah bentuk keingkaran. Gitu. Orang tukang sihirnya kan banyak ketika itu Pak. Nggak cuma 1-2 orang. Iya. Nah Nabi Musa tidak mengajarkan sihirmu untuk bunuh Nabi, untuk Fir'aun, tidak. Ya. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Mimba didzalika, dari sesudah itu. Artinya dari sesudah itu apa Pak? Kemudian kalian berpaling. Jadi tawallaitum itu di sini kalimatnya berakhiran tum. Maka yang dimaksud adalah kalian telah. Tawalla, berpaling. Berpaling itu maksudnya apa Pak? Tidak percaya, ya, ingkar. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, mimba didzalika, dari sesudah itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Falaula, maka jikalau tidak ada fadlullahi, karunia Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan jikalau tidak ada rahmatnya, lakuntum minal khasirin, sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini kalimat ini secara umum ya Pak, tidak harus cerita tentang Nabi Musa yang tadi. Nah, sekarang perbedaannya apa Pak? Pak Indri. Ada kalimat fadlullah, artinya apa? Karunia Allah. Ada rahmat Allah. Bedanya apa Pak? Antara karunia dengan rahmat. Apa kan? Bedanya apa? Karunia dengan rahmat. Apa bedanya Pak? Karunia dengan rahmat. Kalau rahmat, nah, Rasulullah itu adalah sebaik-baik karunia dan sebaik-baik rahmat. Apa itu coba? Ini biar kebuka kita, ini pikiran kita nih. Apa bedanya karunia? Anugerah. Contohnya apa Pak? Anugerah ini contohnya apa? Contoh. Anak itu malah terkadang inna auladakum fitnah. Anakmu itu adalah fitnah malah. Penghargaan. Kalau yang saya pahami begini, fadlullah dulu ya. Fadlullah itu karunia Allah yang diberikan kepada orang lain, tetapi orang lain bisa merasakan. Misalnya ini contoh. Yang diangkat sebagai nabi siapa? Nabi Muhammad. Tapi kenabian Nabi Muhammad ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak diangkat sebagai nabi. Dengan apa ya? Dengan diutusnya Nabi Muhammad,
orang yang tadinya tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan balasan pahala, itu akhirnya orang bisa mendapatkan pahala itu ya karena Nabi Muhammad itu. Itu namanya karunia besar itu. Iya, termasuk kita ini mendapatkan karunia dari Allah atas karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi gampangnya gini, Pak. Harta benda yang ada di kita, dunia, langit dan seisinya, tidak akan tidak akan ada maknanya ketika Nabi Muhammad itu tidak diangkat menjadi nabi atau rasul. Gitu. Ya. Ini karunia. Ya, jadi nanti penjelasannya ada di ayat yang bunyinya begini. Qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas dasar karunia Allah dan atas dasar rahmatnya, itu kalau Bapak lihat penafsirannya rata-rata menafsirkan yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu. Atas dasar karunia dan rahmat itu falyafrahu. Hendaklah kalian itu bergembira, senang. Makanya di sini ada kalimat fadlullah yang dimaksud adalah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan seorang rasul, dan Nabi Muhammad yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu membawa rahmat. Nah, rahmat itu adalah rahmatan lil alamin. Kasih sayang yang sifatnya untuk semua alam semesta ini. Manusia yang taat, yang tidak taat, yang maksiat, yang percaya, yang iman, yang kafir. Bahkan sampai yang tidak punya akal sekalipun mendapatkan rahmat. Jadi sifatnya umum kalau rahmat. Kalau rahmat kan diampuni dosanya bagian daripada rahmat. Tidak dihukum bagian daripada rahmat. Jadi gampangannya Gitu. rahmat itu pemberian yang unsur kasihannya. Unsur kasihan dan unsur cinta. Unsur senang, cinta. Kalau anugerah kan Allah berikan kemuliaan kepada seseorang dan orang lain bisa ngerasain. Contoh, kalau tadi disebut alhamdulillah saya dikaruniai seorang anak. Kenapa bahasanya dengan kalimat karunia? Yang diciptakan itu anak ini, kenapa yang bahagia kita? Iya kan Pak ya? Yang diangkat jadi nabi Muhammad, kenapa yang bahagia kita? Gitu loh Pak. Yang dapat hadiah mobil tetangga, kenapa kita yang bahagia? Iya. Itu makanya itu ada karunia yang pemberian yang seperti itu. Nah, kalau rahmat ya macam-macam rahmat. Iya, artinya fadlullah ya bisa diberikan Allah kepada siapa saja, rahmat juga diberikan kepada siapa. Nah, kalimat rahmat ini nanti bisa dimaknai dari kalau di dunia menggunakan sifat ar-Rahman, sifat rahmannya Allah, kalau nanti di akhirat ya sifat rohimnya Allah. Nah, sifat rohim itu rata-rata yang memaknai adalah surga. Jadi masuknya seseorang ke dalam surga itu adalah orang yang mendapatkan rahmat. Gitu. Makanya nih, kalau tidak ada fadlullah, karunia Allah atas kalian, serta kalau tidak ada rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Sungguh kalian termasuk orang yang merugi. Makanya diangkatnya Nabi menjadi Rasul merupakan karunia yang besar. Makanya ada orang ketika dengar ada karunia besar itu lahir, dia senang. Makanya rata-rata orang yang merayakan maulid itu Pak, dalilnya itu. Dalilnya atas dasar syukur. Bahagia, senang.
Gitu. Kekarunia yang tadi itu. Orang tadinya orang jahiliyah, amal kebaikannya tidak dihargai, begitu Nabi Muhammad diutus jadi nabi, yang tadinya sedekah nggak ada balasannya, sekarang berubah jadi pahala kok Pak. Gitu ya Pak. Bulan Ramadan yang dulu orang hanya berpuasa, hanya menahan lapar, sekarang dibalas dengan pahala kok. Itu atas dasar apa? Diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Gitu. Nah, adapun cara merayakan Maulid yang berbeda-beda itu ya wajar, namanya orang mengekspresikan. Saya bahasakan orang sedang Maulid itu sedang mengekspresikan kebahagiaannya. Ya, itu yang harus yang disampaikan tuh. Gimana cara mengekspresikan orang kebahagiaan atas kelahiran Rasul itu. Ya itu kan yang dikatakan bid'ah kan caranya Pak. Saya yakin yang mengatakan bid'ah juga bahagia kok dengan lahirnya Rasul kok. Gitu. Yang dikritik bid'ah itu yang apanya? Tata caranya. Tata caranya. Dia ingkar nggak? Misalnya orang mengatakan bid'ah. Orang yang mengatakan bid'ah ingkar nggak terhadap kejadian ya ketika Abu Lahab bergembira dengan kelahiran ponakannya itu? Ingkar tidak? Pasti enggak, Pak. Karena setiap kelahiran pasti membahagiakan. Pasti membahagiakan. Siapapun yang lahir, pasti membahagiakan. Ya, Pak. Ini ya. Setiap yang lahirnya kambing aja kita bahagia, Pak. Bapak punya kambing, lahirin anak, bahagia nggak, Pak? Bahagia. Padahal kambing yang lahir ini belum tentu membawa kebaikan bagi kita, Pak. Bapak punya anak, ngelahirin cucu, seneng gak Pak? Seneng banget. Gitu. Padahal cucu yang lahir, belum tentu soleh, belum tentu solehah. Gitu. Makanya itu sirnya kenapa, kalau Rasulullah yang dirayain itu lahirnya, kalau manusia selain Rasulullah yang dirayain itu haulnya. Haulnya. Bukan ngerayain kelahirannya loh Pak. Karena kelahiran walaupun membahagiakan, tapi masih ada dua. Antara yang tadi tuh. Antara yang baik dengan yang buruk. Yang soleh dengan yang nggak soleh. Tapi kalau sudah paripurna Pak, sudah selesai, sudah wafat, dia akan ketahuan. Dia orang baik atau orang buruk. Akan ketahuan. Tuh. Makanya dirayain apa? Yang haulnya. Gitu. Cuman kita aja kadang-kadang ngerayain ulang tahun. Nggak apa-apa sih. Asal sambil makan-makan aja, ngajak-ngajak gurunya kayak apa gitu. Ya, jadi falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Walaqad alimtum, walaqad dan sungguh benar-benar. Alimtum kalian mengetahui terhadap apa? Alladzina tadau, orang-orang yang melampaui batas, melanggar. Minkum dari kalian, fis sabti pada hari Sabat. Ada yang mengatakan Sabtu. Ya. Jadi hari Sabtu ini tanggal merah, di mana orang-orang Bani Israel ini tidak boleh mengerjakan hal-hal yang berat. Di hari Sabat ini mereka harus lebih fokus terhadap ibadah. Seminggu sekali, Pak. Sabat doang. Makanya dulu ketika Isra Mi'raj, yang mengajarkan supaya Nabi Muhammad minta diskon, dikurangi itu siapa? Nabi Musa. Sholat yang tadinya dapat 50 Pak, kata Nabi Ibrahim, bagus. Begitu ketemu Nabi Musa, lain cerita. Nabi Musa ini terkenal orang ngeyel ya, namanya Bani Israel itu kan rata-rata ngeyel. Sampai nabinya sendiri terkenal.
Diketawain Nabi Muhammad. Ketawain maksudnya dalam arti diremehin. Mana mungkin kuat umatmu suruh sholat 50 kali sehari. Umatku saja, bahasanya gitu, umatku saja yang seminggu sekali, itu pun masih ada yang i'tada, ada yang melanggar. Apalagi sehari 50 kali. Kita ngaji setengah jam, sholat lagi, nanti adzan lagi, qomat lagi. Setengah jam, 50 kali Pak, waktu cuma 24 jam. Tidur, bangun, bu, bangun, sholat. Ya kan? Setengah jam sekali berarti kan? 24 jam. Setiap setengah jam sholat, setengah jam sholat. Kata Nabi Musa, umatmu nggak bakalan kuat. Gitu. Akhirnya Rasulullah naik lagi. Naik itu dalam arti Rasulullah naik lagi. Dikurangi 5. Turun lagi ke Nabi Musa. Masih di, umatmu mah nggak bakalan kuat. Naik lagi, dikurangi 5 lagi. Jadi kisahnya itu bukan 50 langsung ke 5, enggak. 50 dikurangi 5, naik lagi dikurangi 5 lagi, naik lagi dikurangi 5 lagi. Iya, sampai tinggal 5. Kata Nabi Musa, naik lagi. Iya, tinggal 5 saja kata Nabi Musa, suruh naik lagi. Umatmu masih nggak mampu. Wah, itu kalau benar-benar Nabi Muhammad naik benar, Pak. Terus didiskon 5 lagi, habis sudah. Iya, tinggal 1 aja, waduh seneng banget itu. Enak kali ya Pak ya, sholatnya sekali gitu. Cerita ada di hadis. Gitu. Enggak, itu cerita. Kalau diartikan semuanya Allah tahu, maka semua cerita itu nggak mungkin ada. Gitu. Jadi artinya gini, mengajarkan bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan rukhsah atau keringanan, itu harus ada usaha, harus ada sebabnya. Orang pengen mendapatkan rukhsah qashar sholatnya, harus ada alasannya. Alasannya apa? Oh, karena bepergian. Karena dia sedang safar. Oh, ini boleh dijamak. Syaratnya apa? Oh, karena ada ini. Jadi ada unsur apa ya? Unsur ada alasannya di situ. Gitu. Dan lima kali sholat itu akhirnya terus Rasulullah terus kemudian terima. Udah, 5 itulah nantinya yang terus kemudian dibawa dan diberitakan. Nah, kewajiban sholat 5 waktu inilah yang kemudian sampai sekarang itu. Jadi atas perjuangan Nabi Musa ya untuk meyakinkan Nabi Muhammad bahwa umatmu tidak akan sanggup untuk sholat 50 kali. Ternyata benar kan Pak. 5 kali aja masih nawar kita. 5 kali. Ya, nah kejadian itu ya pasti Allah sudah tahu. Karena pengetahuan Allah kan luas. Pengetahuan Allah itu tanpa belajar, tanpa diketahui. Ya, semuanya sudah diketahui oleh Allah. Walaqad alimtumul ladina i'tadaw minkum fis sabti. Sungguh benar-benar kalian mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian fis sabti pada hari Sabat. Hari Sabtu. Makanya hari itu Pak, hari 1 sampai 5 itu nama bilangan. Ahad, Isnaini, Salasah, Arba'ah, Khomsah. 5. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu bilangan Pak. Begitu Jumat dan Sabtu, itu bukan bilangan lagi. Ya. Pakai galing basah materinya.
Jadi Jumat dan Sabtu bukan nama bilangan. Jumat berasal dari kalimat jami'ah, artinya berkumpul. Sabtu berasal dari kalimat sabat ini. Gitu. Makanya orang-orang dulu ketika menjelang hari Sabat, orang-orang itu ngumpul sehari sebelum hari Sabat, Pak. Mereka kan kerja dari Ahad, namanya bukan Minggu, Ahad. Ahad sampai Kemis kerja, Pak. Dagang macam-macam dagang, kerja. Begitu hari Jumat, semua orang ngumpul. Yang punya dagangan bawa dagangannya, yang punya perhiasan dibawa perhiasannya. Mereka berlomba-lomba untuk pamer di hari Jumat itu. Nah, begitu setelah itu, akhirnya begitu hari Sabat tiba, semua itu ditinggalin. Ya, begitu hari Sabat, mereka fokus ke ibadah hari Sabat. Itu. Makanya orang-orang Bani Israel begitu datangnya hari Sabat, mereka masih pengen berfoya-foya. Mereka masih pengen berdagang. Nah, itulah yang dinamakan orang yang alladzina tadau minkum. Siapa itu? Orang-orang yang ketika di hari Sabat mereka tetap beraktivitas. Baru mereka sudah sepakat kalau hari Sabtu, hari Sabat, hari yang terakhir ini adalah mereka apa? Mereka ibadah, fokus pada ibadah. Iya, ya Yahudi, Bani Israel kan? Bani Israel. Makanya begitu Islam itu datang, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, hari Jumatnya ngumpul mah tetap. Ngumpul mah tetap, maka turunlah ayat namanya surat Al-Jumu'ah. Kan ada surat namanya surat Al-Jumu'ah yang menandakan bahwasannya setiap hari Jumat ngumpulnya tetap, tapi berfoya-foyanya tinggalin dulu. Ya, bahkan sampai ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah masuk hari Jumat, tinggalkan perdaganganmu, transaksimu tinggalin dulu. Fas'au ila dzikrillah. Berleluasa dalam ingat kepada Allah. Wadarul bai', dan tinggalkan transaksimu. Yang lagi kerja tinggalin sebentar. Kalau yang lagi dagang tutup dagangannya. Nggak ada persis yang kalimat sebentar atau sehari itu nggak ada. Yang penting tinggalkan dulu ketika. Nah, disepakati ketika sholat, bukan hari Jumatnya, gitu ya Pak. Nah, makanya ngumpulnya tetap dengan cara berzikir, diajak sholat, diajak dengerin khutbah. Nah, itu pun kita masih kadang-kadang masih nggak mampu Pak. Begitu khotib naik, langsung cekluk. Ini yang diceramain siapa? Ini ada tidur semua. Iya. Ya khotibnya ceramah, yang dengerin tidur. Jadi khotib naik, kalau udah ngomong assalamualaikum, as itu udah kayak sirup Pak. Langsung. Iya. Ini mana nih yang diceramain? Iya, udah nyender, masjidnya AC, udah nyaman udah. Gitu. Nikmat itu udah gitu. Jadi ngumpulnya tetap, berfoya-foyanya tinggalin dulu. Sampai ada kalimat wadarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau meninggalkan sementara, meninggalkan perdaganganmu, meninggalkan transaksimu, itu yang lebih baik. Nah, kalau sudah masuk waktu sholat gimana? Fa'idha qudiyatis sholatu fangtasyiru. Kalau udah selesai sholat, baru kembali lagi ke asalnya. Yang dagang-dagang, yang ngajar-ngajar,
Yang kalau yang pensiun apa Pak? Yang pensiun tidur. Main pingpong, terus pokoknya kembali lagi fantasiru fil art. Ya apapun kalau kebanyakan ya bagus. Iya. Saya pernah bulan puasa ini, bulan di tahun ini, bulan ini. Pas waktu kapan libur, belum ada ngajar, sekolah juga libur, saya coba, wah seharian tidur di rumah, malah capek. Jadi ngumpulnya tetap, ya ngumpulnya tetap, tapi tidak untuk berdagang, tidak untuk foya-foya. Diajak untuk apa? Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Diajak untuk berzikir kepada Allah. Zikirnya fadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Namanya hari Jumat itu. Baru nanti fis sabti, karena bukan orang Yahudi, ya Sabtu ya enggak ibadah, maksudnya Sabtu ya enggak ini. Kalau orang Yahudi ya, apa itu Pak? Ya, ya maksudnya pokoknya diartikan zikir gitu aja lah, nggak usah terlalu rumit yang harus wirid, harus apa, pokoknya zikir gitu aja. Nah, zikir itu kan bilisan, ada yang dengan lisannya, ada yang zikir dengan amal perbuatannya, dia sedekah, ngasih makan orang, segala macam, kan gitu kan Pak. Zikir dengan ilmunya, dia ngajar, dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya terus kemudian, kok sekarang kok berubah, hari Sabat mereka tidak ibadah, kok malah diganti pada hari Ahad. Ya Pak ya, hari Ahad. Ahad ya diganti Minggu. Nah ini ajarannya dari mana? Orang awalnya itu Sabat, Pak. Awalnya itu Sabat. Gitu. Iya kan Nasraninya, yang perjanjian barunya. Iya, ya itu Nasrani kan. Ini kan perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru Injil. Nah permasalahannya ini perjanjian barunya ini. Gitu. Iya. Nama lain dari Injil lah, bahkan Alkitab juga mereka nyebutnya. Nah, makanya terus kemudian kok sekarang kemudian ada paus dan segala macam itu. Berarti kan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ajaran dibawa oleh Nabi Isa, ini disampaikan oleh orang-orang yang salah. Makanya ada orang yang alladzina tadau minkum, orang yang melampaui batas. Gitu. Makanya begitu mereka tetap sibuk di hari Sabat, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami berfirman, berkata kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan sebagai kera, khasiina yang hina. Nah, kalau kita pakai yang bawah, khosyi'in artinya khusyuk. Kalau khosiin pakai sin, pakai hamzah, artinya hina. Jadi kita jangan salah ucap. Kalau yang bawah, khosyiin, artinya khusyuk. Iya. Iya. Kalau pakai hamzah, khosiin, artinya hina. Nah, hanya beda apa nih? Yang ini shin, yang ini sin. Yang ini ai, yang ini i. Jadi harus beda Pak untuk membunyikan sin dengan shin. Hamzah dengan ain harus beda. Begitu salah ucap, faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Jadi kera yang khusyuk. Gitu. Jadi kera yang khusyuk, bukan kera yang hina.
Gitu. Salah makhraj, salah arti. Itu. Itu. Nah, kera yang hina ini ya hanya ada yang mengatakan hanya simbol, Pak. Ya wallahu a'lam, kalau memang nanti ada cerita yang mereka memang berubah wujud jadi kera ya harus diyakini. Gitu ya, Pak. Artinya simbol daripada keangkuhan, simbol dari ketamakan seseorang itu diibaratkan apa? Seperti apa? Kera. Kerakusan itu disimbolkan kera. Karena memang hanya hewan yang makan pakai tangan itu kera doang, yang lain nggak ada. Semuanya langsung pakai mulut, Pak. Kambing langsung pakai mulut, sapi langsung pakai mulut. Yang makannya pakai tangan itu ya kera. Itu. Nggak tahu yang mana tuh, yang kaki yang mana, yang tangan yang mana nggak tahu. Pokoknya pakai itu. Artinya dia punya apa dimaksud? Nah, yang mirip-mirip dengan itu ada satu lagi. Anas. Ya. Soalnya gini, nah ini kenapa tak marbutohnya kok saya kotakin? Kan ini kayak gitu ya, Pak ya. Kenapa tak marbutohnya kok saya kotakin? Tak marbutoh yang dimaksud ini adalah menandakan kalau kera yang dimaksud itu ya khusus. Tidak semua kera itu dibahasakan kirodatan. Bahasa Arabnya kera itu kirdun, ini saya tulis ini, kirdun. Ya, kofrok sama dal, tapi nggak ada tak marbutohnya. Kayak bakorun, sapi. Kalau sudah ada taknya, al-bakoroh, ada taknya, maka tidak semua sapi itu bakoroh gitu. Lain. Nah, kalau kirodatan, ya kera yang iya, kalau hina itu kan disifati, Pak. Maksud saya gini, Bapak nggak boleh mengatakan gini, kera-kera yang ada itu hina, jangan. Karena apa? Ini ada taknya, Pak. Ini kalau dibahas, Pak, loh tak ini mu'annas, begitu disifati kok mudakar. Rumit lagi kan? Ini ada tak marbutohnya kan mu'annas, isim mu'annas. Begitu disifati kok jamak mudakar. Repot lagi malah kan. Makanya kera yang ada, Pak, monyet itu bukan hewan yang hina, bukan. Hewan mah tetap hewan. Gitu maksudnya gitu ya, Pak. Jangan wah ini kera yang hina nih. Enggak, yang hina ya manusianya, Pak. Gitu. Nah, diibaratkan seperti hewan kera. Ternyata setelah dipelajari ya kerakusan itu ya adanya pada di satu-satunya hewan yang dia ngumpulin makanan itu ya itu. Iya. Nah, itu yang dalam Al-Quran disebut balhum adallu. Bahkan mereka manusia itu adallu lebih sesat lagi daripada hewan. Benar, Pak. Beraktivitas di hari Sabat itu laksana apa? Kera yang hina. Beliau itu banget. Beliau enggak ibadah itu. Beliau itu menganut ibadah satu. Nah, saya mau nanya gitu ya, ini pada umum Kristen itu ibadah ini satu. Nah, saya mau nanya kenapa satu? Berarti ini ya? Ya memang kan agama kan samawi ya, Pak. Agama kan turun-temurun. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu kan agama itu terus disampaikan oleh orang yang sifatnya sama. Para nabi itu kan sifatnya sama. Sidik, amanah, tabligh, fatona kan gitu ya. Nah, ketika kok ini kemudian disampaikan lagi oleh orang yang tidak berilmu, kan jadi melenceng. Disampaikan lagi orang yang punya punya keinginan pribadi, untuk kepentingan pribadi, akhirnya ajaran agama ini melenceng. Makanya dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu berapa tahun?
Kan 500 tahun lebih, Pak. Ya, sekarang Hijriah sama Masehi aja bedanya 500 tahun kan, Pak? Iya, itu kan dari beberapa generasi. Kalau saat itu mungkin umurnya panjang 100 tahun, udah 5 generasi, Pak. Bapak saya tanya, 5 generasi Bapak ke atas tahu nggak? Nggak tahu kita, Pak. Iya, makanya nggak heran ketika kenapa kok ajaran ini bisa melenceng, ya karena disampaikan oleh orang-orang ini. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan. Kalau sudah dicampur adukkan antara hak dengan yang batil, nanti akhirnya melenceng. Gitu. Nah, melencengnya dengan kekuasaan. Nanti kan raja, misalnya raja Romawi, saya mau mengikuti ajaran ini, kalau ini. Iya. Dan ajaran dijadikan alat politik itu sudah dari dulu. Iya kan, akhirnya terus kemudian kenapa di Eropa? Ya itu karena dibawa, terus kemudian dia mengikuti apa kemauan raja-raja itu. Akhirnya yaitu tadi, ajaran yang asli yang dibawa, justru malah sedikit demi sedikit tersingkirkan. Sekarang ada nggak pernah dengar nggak penelitian tentang kitab Alkitab yang sekarang itu, Pak? Iya kan? Sekarang berapa persen yang asli dari yang dibaca oleh saudara kita nih, yang orang Nasrani ini, yang dibawa ke gereja-gereja, yang tebelnya segini itu, dari apa ya, ajaran yang asli dengan ajaran yang sudah dibuat-buat, yang sudah dicampur adukkan tadi itu ada yang makan cuma 8%, Pak, yang benar, yang asli itu. Loh, kalau Al-Quran memang dijaga oleh Allah, bukan kita yang menjaga. Ya itu yang diteliti oleh orang-orang sekian orang yang paham tentang Alkitab itu, Pak. Bukan, Hafiz mah nggak ngapa-ngapain. Yang jaga Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Orang Hafiz itu kalau nggak dijaga sama Allah, lupa, Pak, dia. Ya termasuk orang Hafiz itu ya dijaga sama Allah. Jangan ngomong Al-Quran itu dijaga orang Hafiz. Orang Hafiz itu belakangan, Al-Quran sudah ada duluan. Makanya agama ini walaupun dipimpin oleh orang dolim sekalipun, Al-Quran tetap nggak berubah. Menteri agamanya kayak apapun, tetap Al-Quran tetap nggak akan berubah. Gitu. Udah nggak usah nyebut nama, nanti jadinya gibah kita. Gitu. Terus pokoknya gitu aja. Pokoknya agama dibawa oleh pemimpin dolim sekalipun, tetap agamanya tetap kuat. Gitu. Ya, mau nyembah harta nggak enak, pokoknya dipimpin oleh siapapun, Pak, tetap dipimpin oleh siapapun, Al-Qur'annya tetap itu. Dah sampai ayat qiradatan khasiin. Walaqad alimtum, dan sungguh benar-benar alimtum kalian mengetahui, alladzina tadau, pada orang-orang yang melampaui batas, minkum di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabat, fakulna lahum, maka kami berfirman kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khosiin, kera yang hina. Jadilah kalian kera yang hina. Kenapa? Karena mereka melampaui batas, melanggar pada hari Sabat. Pada hari Sabat sudah disepakati hari ibadah. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.